ketiga kita sih sebenarnya. Tapi sepertinya game kedua kita di match kedua antara EVOS Icon berhadapan dengan Kagendra Esports akan segera kita saksikan juga di Land of Dawn. Jadi good luck, have fun, and enjoy the game. Enjoy the game. Pasti dong, harus di-enjoy dong gamenya. Ya karena bisa dikatakan satu tim yang bisa dikatakan prospeknya juga sangat bagus juga dari Kagendra gitu loh. Dan juga EVOS Icon dengan beberapa banyak banget ya pengalaman dia di dunia scene kompetitif juga ya. Dan pemain-pemain dia bisa dikatakan berkualitas juga. Ini akan menjadi salah satu tontonan yang kita bakal enjoy banget. But anyway, di arah bagian atas sudah ada Doma sebenarnya terhimpit oleh dua player dari tim Kagendra. Ada Paul Yeka dan juga Azura yang tidak mau memberikan celah sedikit pun untuk Doma mendapatkan scaling ataupun gathering gold secara aman dan tentram. Ya, dan ini ada yang unik di mana dengan pick lapu-lapu ini membuat Krite yang menggunakan Joy di area tengah. Dan untuk 1v1, tapi lihat Paul Yeka langsung terpick off oleh seorang Doma. First Blood dipegang oleh EVOS Icon untuk kali ini. Ketika tadi Paul Yeka selalu mengganggu pergerakan dari arah gold lane-nya EVOS Icon. Dan oke, dari arah belakang Fanstrong coba untuk menghantui Azura, harus berhati-hati. Udah nggak punya Petrify, tapi sejauh ini pokingan damage bisa dikeluarkan terus-menerus oleh Fanstrong ke arah Azura ya. Tapi ya, yang aku lihat ya, dengan pertukarannya, tadi yang awalnya kita ekspektasikan Joy-nya kan di XP kan, ketemu sama Maglu kan. Dia bakal kuat banget untuk ketemu sama Maglu. Tapi kalau misalnya lapu-lapu yang ketemu sama Maglu, ini lapu-lapunya bakal kena press banget sih dari Glue sih. Iya, karena dengan ibaratnya cooldown yang nggak terlalu tinggi juga dari Glue ya, itu bakal gempur abisnya dari bagian XP, cuma di bagian tengah langsung ke pick off aja Clyde menjadi korban pertama dari tim EVOS Icon yang harus hilang di menit yang pertama. Tapi untuk di bagian atas, Beatrix balik lagi kayak gue bilang, targetnya bukan Cloud, targetnya adalah player-player lain selain Cloudnya tadi itu. Tapi ternyata targetnya juga di bagian tengah ada Fanstrong dengan SP sangat sedikit sekali, masih coba bisa menggocek dan yang masuk ke dalam tubuhnya. Yes, harus mundur. Dan masih hidup Fanstrong dan bakal sekarang Sutsujin. Energi erupsi ke bagian depan sana Paul Yeka, nggak bisa lari kemanapun. Langsung dieksekusi begitu saja oleh seorang Sutsujin. Dan ya, ada turtle yang berhasil diamankan oleh Aiden. Meskipun pertukaran cukup banyak dari EVOS Icon berhasil didapatkan beberapa playernya. Tapi ya untuk kali ini kita lihat main sama-sama kuat untuk kedua belah tim. Dan bahkan Kagendra masih unggul dari segi networknya. Untuk di area early game, kita berkaca sama di game yang pertama tadi. Dimana mereka pun untuk early game masih benar-benar kuat banget. Tapi di arah atas sana coba untuk mengejar ke arah orange buff dilindungi oleh Kaze dan juga Paul Yeka membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. Masih terlalu kuat sepertinya. Damage dari Paul Yeka sama Kaze nggak kerasa sama sekali di tubuh Sutsujin. Iya, sudah ada biru di sana menghadap ke satu player di bagian depan Cloudnya. Dengan SP yang sangat tinggal hampir sekitar 70% aja harus regroup kembali ke bagian belakang, harus mengambil jarak aman terlebih dahulu. Cuman Aiden ya akan coba mengarah ke arah bagian purple buff, coba untuk melakukan objektif gaming terlebih dahulu. Di bagian middle sudah ada 3 player tim EVOS Icon melihat Paul Yeka akan jump ke bagian depan, langsung mendapatkan satu player di arah bagian mid lane. Case coba untuk menyelamatkan dirinya, damage sangat banyak sekali masuk ke dalam tubuh Case, tapi balik lagi backup sangat baik dari karena sudah melihat, cuma nongol lewat aja memberikan threat yang sangat mengerikan untuk player tim EVOS yang saat itu mungkin akan coba jump in ke bagian tengah. Ya, tapi untuk di game yang kedua ini Kagendra dari Paul Yeka-nya udah benar-benar efektif sih. Lagi-lagi ya Besaro Paul Yeka. Apakah bisa mengeksekusi Doma? Ada flicker yang dikeluarkan. Masih selamat Doma untuk sejauh ini dari gempuran 3 orang member dan bahkan sekarang Fanstrong tercancel oleh Besaro. Oh my god, Raw Waves-nya di cancel Besaro. Oh, what happened tadi di atas? Langsung Aiden yang mendapatkan poin pick off terhadap Fanstrong. Tapi lihat lagi-lagi Doma yang berhasil dieksekusi dilindungi dengan Cool Altar. Krite memberikan pokingan damage dengan electrifying beats-nya. Kaze harus keluar dari zona maut, tapi Paul Yeka terjebak di arah belakang, tertarik dengan energi eruption dan lagi-lagi menjadi player yang harus dihilangkan. 3 poin kill dari EVOS Icon semuanya berasal dari Paul Yeka. Iya, mereka akan dari tim Kagendra mencoba untuk memperbesar area offensive line-nya mereka. Mereka coba untuk invade ke arah bagian jungle dari tim EVOS Icon. Tapi balik lagi, ya setup yang dilakukan oleh Sutsujin dan juga Fanstrong selalu memberikan informasi sangat besar banget bagi player-player yang lainnya. Sehingga sangat susah buat ke pick off dari arah bagian gold lane. Makanya mau nggak mau gold lane akan digempur abis-abisan. Karena mereka tahu possibility untuk Beatrix sudah ngacak-ngacak defensive mereka akan sangat tinggi banget. Yes, tapi lihat Turtle berhasil diamankan oleh Aiden. Krite coba mencari. Oh my god, lihat Fanstrong Raw Waves combo 2 orang dihilangkan. Kaze dan juga Azura. Double kill diamankan oleh seorang siapa tadi, Fanstrong. Sutsujin sepertinya yang memegang. Tapi ya untuk kali ini tuh benar-benar bagus banget poin pick off-nya dari Fanstrong. 2 player langsung terbang ke langit dan langsung dieksekusi dengan cukup cepat oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan kali ini meskipun
EVOS Icon nggak dapat turtle ya, tapi ya mereka masih dapat kompensasi dan itu membuat mereka masih mengejar dari segi goldnya untuk di menit yang keempat ini. Iya, sebenarnya masih cuan kok sebenarnya jatuhnya kan. Karena bisa dikatakan dari tim EVOS Icon juga dari tadi sudah mendapatkan pick off kayak 2 sampai 3 kali buat di awal-awal. Si Sujinya pun juga sudah bisa dikatakan mendapatkan atribut yang sangat tinggi banget gitu loh. Dan kalau kita lihat dari Van Strongnya nge-zoning menggunakan rock wave sangat oke banget. Tapi ternyata di bagian bawah tadi sudah ada adu mekanik, tapi di bagian gold lane ada 3 player dari tim Kagendra yang siap untuk jumping. Ada Van Strong dan Doma masih berada di bagian backlane, masih menunggu satu player lainnya dari tim EVOS Icon akan coba untuk membackup dari ada bagian belakang. Rainer Apathy mengarah ke satu player, ternyata masih miss. Coba untuk sedikit predict shot mengarah ke arah bagian kanan. Ya, tapi di bagian tengah Sutsujin juga Krite sudah mulai bersiap. Oh, terkena efek dari Ocean Oddity. Row Wave combo Polyeka nggak bisa selamat sepertinya. Nggak bisa kabur kemanapun dari combo yang sangat mematikan dari Van Strong. Dan kali ini kerugian dipegang oleh Kagendra. Udah mulai dikejar dari segi poin killnya dan juga dari segi networknya. Tapi ya balik lagi, ini kondisinya di mana kedua roamernya kan sama-sama roamer pick off ya. Jadi siapa yang bisa nge-pick off duluan itu yang bakal dapat keuntungan untuk di area early game ya sih. Tapi balik lagi, yang tadi aku bilang kalau misalnya di area XP lane ini udah pasti dipegang banget sama Glue. Karena kita tahu Lapu-Lapu versus Glue untuk di meta kali ini masih dimenangkan sama Glue. Dan oke, di bagian tengah sana Kaze, pokingan damage yang cukup sakit, Abyssal Row yang datang dari arah belakang sana mengetahui keberadaan dari Sutsujin. Coba untuk ditangkap, masih bisa selamat. Dan menunggu kedatangan Turtle yang ketiga yang akan segera hadir di 3 detik yang akan datang. Iya, Clyde juga memberikan gap jarak yang juga sangat cepat banget. Dia pada saat dia lihat ada Faramis yang coba untuk masuk initiate ke bagian tengah, dia langsung ngambil mundur tarik ke belakang dari Clyde ya. Karena dia tahu akan menjadi sangat hal yang susah apabila dia sedikit berdekatan di arah bagian mid. Dan cuma ternyata Turtle langsung saja di pick off. Cuma ternyata Gens coba untuk menzoni satu play dari tim EVOS Icon. Di bagian kanan Polyeka sudah bersiap-siap menggunakan satu Abyssal Arrow-nya, mendapatkan satu keuntungan yang sangat baik untuk tim EVOS Icon. Yes, tapi masih ada Call Altar yang melindungi. Turtle baru diamankan oleh Sutsujin. Veldora terkena oleh efek grab. Flicker dikeluarkan oleh Kaze mundur ke bagian belakang. Tapi lihat Row Wave langsung mengenai si Aiden. Veldora nggak bisa kabur kemanapun, ditempelin sama Jens. Tapi Jens yang sekarang malah terjepit oleh 3 member dari EVOS Icon. Flicker dikeluarkan di waktu yang tepat membuat satu player saja yang terpick off dari pertempuran di area Turtle yang ketiga. Tapi untuk kali ini EVOS Icon yang berhasil mendapatkan Turtle-nya nih Lancip. Iya, walaupun dia harus mengeluarkan itu ada 4-3 spell di sana yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu objektif di area bagian bottom. Tapi baik lagi sangat worth it banget. Dan mereka di area bagian bawah sudah ada Polyeka melihat pergerakan dari Van Strong, coba untuk di-initiate menggunakan Abyssal Arrow, tapi baik lagi masih bisa menyelamatkan tubuh dari Van Strongnya itu sendiri. Dan ada Hunter Strike langsung diamankan oleh Veldora di arah bagian bawah. Ya, sejauh ini Veldora meskipun kalah laning dari seorang Gens ya, tapi dengan item yang dia milikin serta cuman belum sempat ke pick off sama sekali, itu yang membuat Veldora masih cukup sustain juga meskipun tertinggal satu level di bawah seorang Gens. Dan untuk kali ini Sutsujin bergerak ke bagian atas sana, 4 member dari EVOS Icon. Rainer Apathy yang connect ke arah Azura. Setengah SP bar sudah menghilang, tapi Sutsujin seorang diri terkonek energy reaction. Langsung diselamatkan oleh adanya Call Altar, tapi malah keluar dari zonanya Call Altar membuat Azura yang terpick off. Abyssal Row connect ke arah tubuh dari Sutsujin. Aiden harus sudah mulai engage juga ke bagian depan sana. Doma diketahui posisinya, tapi Aiden terlalu jauh. Shadow Assault tidak bisa menyelamatkan dirinya. Aiden masih cukup selamat, tapi di arah belakang ada Veldora yang langsung Bravos Fighter mendapatkan Aiden. Gak bisa kabur kemanapun, dan Van Strong yang menjadi pertukaran dari EVOS Icon. Tapi killing spree atas seorang Kaze berhasil didapatkan oleh Sutsujin, membuat keuntungan semakin jauh lagi. Dan bahkan sekarang Jens seorang diri mencoba untuk split menangkap seorang Krite. Cukup susah karena Krite masih ada Rhythm of Joy yang dia keluarkan untuk melarikan diri ke bagian belakang. Iya, dari Rhythm of Joy juga. Sutsujin langsung cepat backup banget di bagian depan. Menjadi salah satu initiator untuk ngebuka semua vision dari play-play tim EVOS Icon. Sehingga 4 player yang lain sangat pede untuk bisa masuk ke dalam bagian tengah. Tapi ternyata Beatrix mendapat korban selanjutnya di arah di tempat yang berbeda. Balik lagi Rainer Apathy connect ke satu player di arah bagian backlane dari tim Kagendra. Dan coba untuk clearing minion terlebih dahulu dari 3 lane yang berbeda. Gerobak UMKM dan juga pegawai-pegawai juga udah mulai jalan tuh di tengah-tengah. Gerobak UMKM ya. Tapi untuk kali ini Lord yang pertama sudah mulai muncul nih, Chip nih di bagian atas nih. Ini mau nggak mau Kagendra sih harus udah bisa nyari keuntungan sih ketika mereka pasti nggak dikasih space sama sekali untuk bisa set up di bagian Lord. Tapi malah mereka yang kehilangan sedikit demi sedikit turret-turret yang mereka milikin. Udah 3 turret yang dihancurkan. Sementara dari EVOS Icon masih semua turretnya masih sehat sejauh ini. Veldora di bagian depan seorang diri. Jens sudah mulai diketahui juga posisinya, tapi untuk kali ini Veldora yang lebih unggul dari segi level di atas seorang Jens. Aiden sudah mulai mendekat juga Polyeka.
masih hiding in the bus. Doma membuka semua semak-semaknya dengan menggunakan Renner. Terkena efek dari Airborne Ferdora, belum ada follow up damage. Tapi Polyeka masih bisa dihindari oleh Doma. Besar row-nya terlihat di sisi belakang. Breakfast Fighter ke arah Kaze dan juga Aiden. Dan juga masih cukup aman sejauh ini. Tapi malah Fast Row terkena efek dari Besar row. Langsung eksekusi datang dari Jens. Meskipun Lord berhasil diamankan oleh seorang Sutsujin. Jensnya mundur ke bagian belakang sana. Udah gak punya siapapun. Azura masih selamat tapi ternyata tidak. Eliminasi tercipta dari Doma. Jens harus mundur 1 bar HP tersisa. Tapi Aiden pun gak bisa menahan semua damage yang dikeluarkan dari Force Icon karena emang damage-nya udah gede-gede banget, terlalu jauh. Positioning dari Doma tadi yang membuat follow up damage dari Doma ini diterima sama Kagena tapi nggak bisa di pick off. Iya, dan juga Azura tadi coba untuk nge-backstep dari arah bagian belakang. Even rotasinya kita nggak terlihat, tiba-tiba udah di belakangnya. Tapi balik lagi, dengan backup yang sangat banyak tim Force Icon, mereka misalkan 1 Azura di bagian atas. Namun, di bagian tengah ada Veldora coba untuk sedikit membuying time, menunggu dari Doma untuk bisa masuk ke bagian territorial offensive yang mereka miliki. Coba untuk mengenakan rapatinya, sedikit poking damage dari bagian kiri. 4 player dari tim Kagena hampir saja terpick off dari Azuranya, harus mundur perlahan ke arah bagian belakang. Iya, tapi untuk kali ini Lordnya udah mulai dekat nih ke arah bagian atas nih. Besar row connect dari Polyeka. Dan ya, pertahanan seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Kagena karena ya mereka harus tahu gimana caranya untuk hindarin Funstrong yang dari tadi dapat positioning bagus banget untuk bisa nge-pick off Sutsujin. Maju ke bagian depan, Polyeka yang menjadi targetingnya. Kaze masih menahan ke altar yang dia milikin. Ranus Apathy belum connect ke arah siapapun. Mundur ke arah belakang, tapi masih ada laju Super Wave Minion di bagian tengah dan juga bagian atas. Dari base, Kagena mundur ke bagian belakang sana, terkena efek stun. Veldora seorang diri di bagian depan, tapi sepertinya pertahanan dari Kagena masih cukup kuat. Jens seorang diri dilindungin dengan dia ke altar. Mencoba mendapatkan siapapun, masih belum ada grab-grab yang dia keluarkan. Dan sejauh ini Kagena belum kehilangan base turretnya. Apakah Force Icon akan memaksakan kembali pressure yang mereka miliki untuk di menit 11 ini kepada base dari Kagena, atau mereka yang akan dibalikkan keadaannya? Tapi Breakfast Fighter, Veldora terkena efek stun. Jens, Petrify, combo semuanya connect dan langsung killing spree dapatkan oleh Doma. Energy Eruption, 2 player dikenakan. Aiden dan juga Kaze mundur ke arah belakang, dikejar dengan adanya Doma. Rennersnya belum connect ke arah siapapun, tapi Polyeka damage yang diterima sangat sakit banget. Dan bahkan Renner Apathy dari seorang Doma dibalikin dengan Blazing Duet. Mundur ke arah belakang tapi ditungguin sama Sutsujin. Tapi lihat Aiden berhasil mendapatkan seorang Krite. Coba untuk kabur dari gempuran 3 member Force Icon. Apakah masih bisa bertahan? Kagena, Aiden langsung nge-pray Sword menutup pergerakan dari Aiden. Dan inilah dia, Force Icon berhasil mempick off 3 player dari Kagena, padahal mereka yang memulai inisiasinya. Iya, balik lagi, sustainability warnya sangat tinggi banget, tebel-tebel semua. Makanya mereka berani untuk jumpin ke bagian depan. Mereka nggak mau ngasih space, mereka nggak mau ngasih momen untuk Kagena untuk bisa membalikan keadaan semua. Tapi ternyata di bagian tengah sudah ada Gens. Mereka akan coba untuk jumping ke arah bagian Sutsujin. Tapi balik lagi, Doma akan coba sedikit balik ke bagian belakang, coba menghindar dari beberapa damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Menggunakan 1 Renner Apathy, coba untuk poking damage sedikit dari bagian belakang. Langsung mengarah 1 player di sana dengan efek sangat sedikit sekali, harus mundur perlahan ke arah bagian base. Itu 1 Renner Apathy, 3 bar HP hilang. Wow, 3000 damage yang diterima sama Azura. Kalau misalnya ketika tim 4 itu terjadi sih, dia udah nggak bisa maju lagi ke bagian depan sih. Jadi ya harus benar-benar bisa antisipasi sih Renner Apathy dari Doma ya. Dan untuk kali ini Lord yang kedua sudah mulai hadir kembali di area atas. Apakah akan ada kontes dari Kagena? Melihat dengan perbedaan yang cukup signifikan, 9.000 gold hampir menuju ke arah 10.000 gold, ini udah susah banget sih. Sama aja kayak perbedaan 5 item sebenarnya dari kedua belah tim. Dan ya, dengan perbedaan 5 item ini bakal benar-benar susah banget. Dan kita akan segera menyaksikan Abyssal Row yang menuju ke arah bagian Doma. Masih bisa dihindarin sejauh ini Lordnya. Setengah HP bar tersisa 15.000. Apakah Aiden bisa mencuri Lord yang kedua ini? Tapi sepertinya Krite mengganggu bagian depan sana. Veldora terkena efek dari Airborne, tapi berhasil diamankan oleh Krite. Lord yang kedua. Jens menuju ke arah Doma. Grab-grab dilakukan. Apakah bisa ditangkap? Sejauh ini masih cukup aman. Tapi Aiden masih bisa mendapatkan Doma. Dan dieliminasi balik oleh Krite. Meskipun Blazing Duet dari Azura. Fast Roll yang menjadi targetingnya. Dan itu dia. Eliminasi 2 untuk 2 dari masing-masing tim. Tapi Jens seorang diri coba untuk melarikan dirinya. Veldora di sana juga Sutsujin, grab-grab dilakukan. Azura balik ke area belakang tapi tepat di depan Sutsujin dan seperti masih selamat, tapi ternyata tidak. Masih bisa dikejar oleh kehadiran Sutsujin. Jens coba untuk melarikan diri, dikejar oleh Krite. Veldora, Sutsujin sepertinya bakal cukup susah untuk bisa menyelamatkan diri karena ada energi eruption di sana dari seorang Sutsujin dan bahkan Lord sudah mulai menuju juga ke arah bagian atas dari base Kagena. Apakah Jens masih bisa selamat? Karena Kaze yang sekarang menjadi tujuan utama dari Sutsujin. Base terbuka dengan cukup bebas ya, meskipun Aiden sudah mulai
hadir kembali tapi masih nggak ada Doma. Doma baru saja respawn. Ini membuat Evo Second akan cukup kesulitan tapi Bravos Fighter karena 3 orang player dipaksakan ke arah base-nya. Apakah bisa mendapatkan base-nya? Lordnya sudah mulai hilang sedikit demi sedikit darahnya tapi Veldora mundur ke arah belakang. Masih ada Immortal. Susujin terlalu tanky. Menarik kembali 3 orang player dan Dibalikin. Apresaurat Godlike. Double kill untuk Susujin dan base terbuka. Di sana ada Doma yang langsung menuju Fokus ke arah base dari Kagendra dan inilah dia Evo Saiken mengamankan game. Yang kedua clean sweep penuh atas Kagendra. Iya, dan balik lagi ya itu